Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bertemu lagi dalam rangka thalabul ilmi. Semoga ilmu yang kita peroleh ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Semoga juga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari ilmu yang salah, melindungi kita dari amal yang salah, melindungi kita dari niat yang salah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema pembahasan kita masih seputar tentang fikih qada puasa Ramadan. Membahas fikih qada sebenarnya sepaket dengan membahas fikih fidyah, karena nanti saling beriringan. Ada yang qada saja, ada yang qada plus fidyah, ada yang juga fidyah saja. Jadi memahami fikih qada, Pak, fikih qada puasa terutama, itu harus juga dibarengi dengan memahami fikih fidyah. Kalau hanya paham fikih qadanya saja tapi tidak paham fikih fidyahnya, nah nanti akan tidak seimbang pemahamannya, kurang lengkap. Maka sebenarnya pembahasan kita ini selain fikih qada puasa, nanti juga akan ditambahkan mengenai fikih fidyah. Judulnya itu bisa digabung, fikih qada dan fidyah puasa Ramadan. Jadi dalam fikih itu setiap istilah dalam ibadah itu ada pembahasannya khusus tersendiri. Fikih qada puasa Ramadan, bahas qadanya ada, bahas puasanya doang ada, bahas Ramadannya doang ada. Terus nanti diterangkan yang wajib puasa itu Islam, baligh, berakal. Fikih balignya juga ada, diterangkan mengenai baligh itu secara fikih apa. Jadi fikih itu cakupannya sangat luas, meliputi hampir semua kehidupan kita, dari mulai masalah ibadah sampai masalah muamalah,
dimulai dari sejak kelahiran sampai kematian, semuanya dibahas dalam ilmu fikih. Jadi jangan memahami fikih itu sempit. Fikih itu hanya sekedar urusan wudhu sama sholat. Selesai, udah pernah ngaji fikih apa? Wudhu sama sholat. Dah itu doang. Nah, ini salah paham ya, atau pahamnya salah. Fikih itu cakupannya luas, meliputi hampir semua kehidupan kita. Nah, fikih yang kali ini akan kita dalami, kita bahas, yaitu fikih qada dan fidyah puasa Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit mengulang pembahasan minggu lalu bahwa orang yang tidak puasa itu ada beberapa konsekuensi. Nggak puasa nih Pak, ada beberapa konsekuensi. Konsekuensi itu akibat. Di situ apal konsekuensi teh naon. Konsekuensi itu akibat. Akibatnya nggak puasa, dia harus menanggung 1 qada, wajib qada. 2 bayar fidyah. 3 bayar kafaroh. Enggak semuanya, enggak ya. Ngajinya jangan ngantuk. Nih, kalau ngajinya ngantuk, khawatir nanti salah paham. Kata Pak Ustadz katanya kalau enggak puasa konsekuensinya 3, qada, fidyah, kafaroh. Saya enggak bilang gitu ya. Konsekuensinya ada 3 macam, tergantung sebabnya. Bapak itu enggak puasa karena apa? Ada yang wajibnya qada saja, ada yang wajibnya fidyah saja, ada yang wajibnya qada plus fidyah, ada yang wajibnya kafaroh plus qada. Ya, hafal ya. Jadi ada yang qada saja, qada plus fidyah, qada plus kafaroh, atau fidyah saja. Ada 4 berarti itu. Enakan fidyah aja ya, nggak usah qada ya. Nah, itu pembahasannya tergantung sebabnya masing-masing. Gitu. Tergantung pembahasannya masing-masing. Qada itu maksudnya mengerjakan ibadah di luar waktunya. Ramadan dikerjakannya di Syawal, berarti itu qada Ramadan. Kalau ada pada waktunya, puasa Ramadan di bulan Ramadan. Nah, uzur itu ada 2. Ada uzur syar'i, ada uzur yang tidak syar'i. Uzur syar'i itu uzur yang diakui, diterima oleh agama. Alasannya itu diterima oleh agama. Uzur syar'i. Ada uzur yang tidak syar'i, yang nggak diakui. Kenapa nggak mau puasa? Malas. Kenapa? Sibuk kerja. Kenapa? Sibuk main, liburan. Nah, itu alasan sih uzur. Uzurnya uzur tidak syar'i. Alasan itu mah. Itu uzur dari sisi legalitas. Ada uzur dari sisi eksistensi. Ada uzur yang bisa hilang, ada uzur yang tidak bisa hilang. Apa? Uzur bisa hilang, uzur tidak bisa hilang. Nah, uzur yang bisa hilang berarti dia qada. Paham? Kenapa nggak puasa? Sakit, musafir. Nah, itu uzurnya bisa hilang. Kan nggak musafir terus-terusan kan ya? Nggak sakit terus-terusan kan? Umumnya sembuh. Berarti uzurnya bisa hilang.
Udzur bisa hilang, wajib qada. Kalau udzurnya tidak bisa hilang, wajib fidyah. Seperti kakek tua renta yang udah sakit-sakitan. Nah, itu bisa hilang nggak udzurnya? Nggak muda lagi kan? Nah, berarti fidyah. Begitu. Itu rumusnya, memahami fidyah dan qada. Oh, uzurnya bisa hilang. Saya tuh waktu nggak puasa, sekarang udah nggak uzur, wajib qada. Oh, dulu uzurnya nggak bisa hilang, sakitnya nggak sembuh-sembuh, sakit permanen yang diponis mau mati gitu, harus berobat terus. Nah, berarti fidyah bukan qada. Bisa dipahami ya? Ini harus diingat nih. Ini rumus memahami fikihnya. Ya, jangan cuma jiping doang, harus apa rumusnya. Nanti bisa diajarin ke orang lain, ke istri minimal lah, kan nggak jadi ustadz lah ya, ke istri atau ke saudara gitu. Nah, terus ada 9 orang yang nggak wajib puasa. Yang pertama orang gila. Orang gila wajib qada? Enggak. Karena waktu puasa dia gila, nggak wajib puasa. Anak kecil tidak ada qada. Orang sakit berat. Nah, sakit berat itu 2. Kalau sembuh berarti qada. Kalau nggak sembuh, ukurannya tuh setahun lah. Ini setahun sakit terus sampai ketemu Ramadan berikutnya. Berarti dikategorikan sakitnya nggak sembuh. Berarti fidyah. Cuma gimana Ustadz, ini kan nggak tahu nih sakitnya sembuh apa enggak. Ya berarti awalnya dia wajib qada dulu. Nah, sakitnya jalanin dulu. Oh, ternyata ini sakitnya terus-terusan nih sampai Ramadan berikutnya. Nah, berarti dia wajib fidyah, tidak wajib qada gitu. Orang haid qada apa fidyah? Qada. Haid hilang nggak, Pak? Hilang benar. Apa haid terus? Sorry. Nifas, darah nifas hilang nggak? Ujurnya bisa hilang apa enggak? Bisa hilang. Nah, berarti qada apa fidyah? Qada. Ibu menyusui, qada apa fidyah? Menyusui terus nggak? Nah, umumnya qada. Nah, cuma nanti ada fikih tersendiri. Ibu menyusui itu umumnya para ulama bilangnya qada plus fidyah. Jangan mikirin ke situ dulu, ntar bingung ya. Fikih ibu hamil menyusui satu-satu dulu. Itu levelnya agak lebih tinggi itu ya, tentang pembahasan fikih ibu hamil dan menyusui. Terus musafir itu wajib qada apa fidyah? Qada. Kenapa? Nggak musafir terus-terusan kan, udzurnya bisa hilang. Ini daripada nambah ya, dilanjut. Yang ini aja nggak hafal, diulang aja lah mending ya gitu. Yang ini aja nggak hafal gitu, dilanjut lagi, nanti bingung ya. Nah, ini ada 9. Orang gila, anak kecil, sakit berat, orang tua renta lemah, haid, nifas, ibu hamil, menyusui, musafir. 9. Itu kalau dalam fikih masing-masing ada fikihnya. Fikih nifas ada nggak? Fikih musafir, fikih haid ada. Semuanya 9-nya ada fikihnya tersendiri. Nah, itu fikih itu pembahasannya luas. Tapi kan kita nggak bahas 9 satu persatu. Kita bahas umum ya. 9 orang yang boleh tidak puasa. Nah, selanjutnya orang yang wajib qada. Yang pertama wanita haid dan nifas. Wajib qada enggak? Wajib. Kenapa? Karena udzurnya bisa hilang. Itu pertama tuh. Orang yang wajib qada siapa? Wanita haid dan nifas. Wajib qada. Kalau wajib qada 1 orang tua renta, salah benar? Salah. Kenapa? Karena itu mah bukan wajib qada, wajibnya fidyah. Nah, maka nomor 1 orang yang wajib qada wanita haid dan nifas. Ingetin tuh nomor 1
ya. Ini ngaji kuping namanya ya. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Lupa lagi. Mudah-mudahan ingat ya Pak ya. Dua, apa dua? Yang wajib qada, orang yang sakit yang bisa sembuh. Nomor dua, orang sakit yang bisa sembuh. Dah ingetin. Dulu tuh sakit, nggak puasa. Nah, sekarang sembuh kan? Nah, wajib qada. 3, musafir. Wajib qada. 4, wanita hamil atau menyusui. 5, orang yang membatalkan puasa. Ada 5, coba. 1 apa? Wanita haid dan nifas. 2, orang sakit yang bisa sembuh. 3, musafir. 4, wanita yang hamil dan menyusui. 5, orang yang batal puasa. Iya, orang yang batal puasa itu wajib qada atau fidyah? Wajib qada. Batal puasa itu tadinya puasa dia. Dari azan subuh puasa gitu. Pas maghrib gitu. Azannya kecepatan, batal dia puasanya. Nah, itu wajib qada enggak? Wajib qada. Berarti orang yang batal puasa itu wajib qada. Ada 5 Pak ya, yang wajib qada nih, ada 5. Nah, penjelasannya udah kemarin ya. Wanita haid, orang sakit yang ada harapan sembuh, musafir, hamil dan menyusui, orang yang batal puasa. Orang yang batal puasa itu contohnya muntah dengan sengaja, keluar mani secara sengaja, jima di siang hari Ramadan, nah, batal puasanya. Makan minum secara sengaja, memasukkan sesuatu ke 5 lubang tubuh, ke 5 rongga lubang tubuh, lubang hidung, mulut, telinga, kubul, dubur. 5 Pak. Mulut 1, hidung 2, telinga 3, kubul dan dubur. Nah, kalau ada yang masuk ke 5 rongga tubuh itu, puasanya batal. Ke hidung batalnya kalau hampir panas. Swab itu kalau nggak darurat batal puasa. Tapi kalau posisi darurat, semua orang harus di swab ya nggak batal. Kita ikut pendapat yang lebih mudah. Tapi kalau nggak darurat, sengaja swab ya, batal puasanya. Telinga, kalau sesuatunya masuknya cuma nggak dalam, cuma gini doang, tidak batal. Tapi kalau korek kuping, sebagian ulama 4 mazhab bilangnya batal. Korek kuping batal tuh Pak. Cuman memang tidak sepakat semua ulama batalnya. Ada yang bilang tidak batal gitu. Nah, batal tuh yang memasukkan 5 sesuatu ke 5 lubang tubuh itu batal. Terus pingsan full seharian batal nggak? Batal. Pingsannya full, ingat full tuh seharian dari azan subuh sampai maghrib pingsan, batal puasanya. Tapi kalau sadar 5 menit aja sadar, 1 menit aja, tidak batal. Yang batal tuh yang pingsannya full 100%. Puasa dari azan subuh sampai azan maghrib pingsan, batal puasanya. Gila sementara batal nggak? Batal. Yang gila sementara, bukan gila duit, bukan. Kalau gila duit semuanya batal ini. Haid nifas batal puasanya, wajib qada. Murtad batal puasanya. Nah, sekarang pembahasan baru. Belum qada, sudah masuk lagi Ramadan. Gimana nih?
Kan orang-orang tadi yang 5 ya, wajib apa? Wajib qada. Waktu qada itu dari kapan sampai kapan, Pak? Dari 2 Syawal sampai 30 Sya'ban. 30 Sya'ban. Ya kecuali minus 1 hari apa? Idul Adha. Benar nggak? Dari 2 Syawal sampai 30 Sya'ban. Berarti kan 11 bulan ya. Nah itu boleh qada puasa. Mau hari Jumat, mau hari Minggu, mau hari tasyrik, bebas. Asalkan jangan di Idul Adha. Udah gitu doang. Nah ini ada orang wajib qada puasa tapi dia nggak qada-qada. Itu nggak qada-qada. Nah gimana ini hukumnya? Gitu. Nah para ulama berbeda pendapat. Kalau selama setahun sampai bertemu lagi bulan Ramadan di tahun kemudian ternyata hutang puasa itu belum dibayarkan, apakah puasa kodoknya hangus ataukah kodoknya tetap plus fidyah? Kira-kira enakan mana nih Pak? Nggak puasa kodok sampai Ramadan berikutnya. Pertama, hutang puasanya hangus. 2, tetap masih punya utang kodok tambah fidyah, wajib fidyah. Kira-kira pilih mana bapak-bapak nih? Hangus aja ya. Cuman sayangnya kagak ada pendapat ulama yang bilang hangus Pak, gitu. Itu nggak ada satupun ulama yang bilang, Pak Ustadz saya udah 5 tahun nggak puasa, itu hangus nggak puasanya? Nggak hangus, tetap masih punya utang puasa. Yang ada tuh wajib kodok, tetap wajibnya ditambah fidyah, gitu. Nah, telat kodok puasa karena sengaja tanpa udzur. Ini perbedaan ulamanya begini. Mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali wajib qada plus fidyah. Orang yang tanpa udzur tuh dia sehat dan bisa puasa gitu, punya utang qada Ramadan 10 hari, terbentang 11 bulan, dia sehat, nggak musafir. 11 bulan itu kan cuma 10 hari utangnya kan, pasti harusnya dia bisa kodok. Mohon nggak dikodok-kodok. Berarti apa? Telat kodok tanpa uzur. Apa itu namanya? Telat kodok tanpa uzur. Nah, menurut mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, orang yang seperti itu tetap bayar hutang puasa plus wajib fidyah. Wajib fidyahnya berapa? Sesuai jumlah hari puasa yang ditinggalkan. Dia punya utang kodanya berapa? 10 apa 30? 10 ke 30 Pak? 10 aja lah Ustadz, ulah ngarakeun tuh inget tuh. Ya udah 10, punya utangnya 10. Berarti wajib kodanya tetap 10. Fidyahnya berapa? 10 mud. 10 liter, gampangnya begitulah. Wajib fidyahnya berapa? 10 liter. Utangnya tetap wajib qada ditambah utang fidyah jadinya 10 mud. Itu di tahun pertama. Paham nggak nih? Di tahun pertama. Ketemu Ramadan berikutnya, berarti kan fidyahnya 10 ya utangnya. Ketemu Ramadan yang kedua, fidyahnya jadi berapa? Belum dibayar juga. Jadi 10 lagi. Selama belum dibayar 5 tahun berarti 10 kali 5, 50 mud. Wah, ini pengajian nggak enak ini. Saya udah 15 tahun ini nggak puasa nih. Saya udah 15 tahun nggak puasa, utangnya 30 lagi. 30 kali 15 tahun 350 mud. Nah, utang kodoknya tetap
Terus dia juga wajib bayar fidyah. Sebagai apa tuh? Sebagai hukuman dia telat qadha. Itu menurut siapa? Mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Bukan kata Ustadz Iqbal, bukan ya. Jadi pulang dari sini bukan kata Pak Ustadz Iqbal, katanya bukan. Iya emang kata saya ngomong di sini yang ngajarin gitu. Cuman saya ngutip aja gitu Pak. Nah ada pendapat yang satu lagi, mazhab Hanafi. Kalau kata mazhab Hanafi mah hanya wajib qadha, nggak wajib fidyah. Ya, enak nih, qadhanya tetap walaupun telat sengaja dia tidak wajib fidyah, cuma sunnah saja, sunnah. Nah umumnya ulama mazhab berpendapat wajib fidyah. Nah ringkasannya begitu ya. Nah itu kan tanpa uzur. Bagaimana kalau ada uzur? Ada uzur tuh begini, dia utang puasa 30 hari. 30 hari. Kenapa nggak puasa? Sakit. Misalkan perempuan lah ya, sakit. 30 hari nggak puasa, sakit. Di infus di rumah sakit. Berarti utangnya berapa? 30 hari. Tanggal 1 Syawal, 2 Syawal, dia hamil. Berarti hamil berapa bulan? 9 bulan. Habis hamil ngapain? Menyusui umumnya berapa? 2 tahun. Berarti kan pasti ketemu Ramadan berikutnya ya. Nah, dia waktu itu punya utang puasa, wajib qadha. Tapi dia nggak punya waktu, nggak punya kesempatan untuk mengqadha. Kenapa dia nggak punya kesempatan? Ya karena di tanggal 2 Syawal, kan itu kan waktu mulai pertama qadha ya. Wajibnya qadha 2 Syawal. Di 2 Syawal dia hamil. Itu hamil. Ya berarti kan pasti nabrak Ramadan berikutnya. Nah, itu tidak wajib fidyah. Ya, tidak wajib fidyah. Itu. Jangan hamil deh. Ntar hamil mah ada bab sendiri. Misalkan sakit. Bulan Ramadan full sakit dia, nggak puasa. Di tanggal 2 Syawal ternyata sakitnya belum sembuh. Sampai Ramadan berikutnya belum juga sembuh. Atau sembuhnya cuma 3 hari. Utangnya 30 hari. Paham gak nih? Ya. Berarti 3 hari lagi mau Ramadan berikutnya dia sembuh. Sementara utangnya 30 hari. Berarti kan dia dianggap apa? Tidak punya waktu, kesempatan untuk mengqadha. Karena ada uzur. Dia tuh telat qadha tuh bukan sengaja, tapi ada uzur. Nah, kalau orang ada uzur, dia telat qadha, maka wajibnya hanya qadha, tidak wajib fidyah. Ingat ini, yang wajib fidyah itu telat qadha tanpa uzur. Kalau ada uzur hanya wajib qadha. Ingat ini. Cuman begini masalahnya. Apakah benar uzurnya itu dari 2 Syawal sampai 30 Sya'ban? Nah kalau benar ya berarti nggak ada fidyah. Paham ya? Utangnya 30 hari nggak puasa. Dulu nggak puasa tuh, nggak bener lah, preman ceritanya. Gitu. Nah, terus dia sakit di tanggal 2 Syawal tuh sakit. Ya emang dulu nggak puasa nggak bener, sakit tanggal 2 Syawal tuh. Sembuhnya di bulan Rajab. Di bulan pas 1 Rajab sembuh. Pas 1 Rajab sembuh. Ya kan? Berarti masih ada waktu berapa bulan ke Ramadan, Pak? 2. Rajab, Sya'ban. Berapa hari tuh? 60 hari punya ada waktu nggak? Nah, kan dia udah sembuh. Utangnya berapa? 30. Nggak diqadha juga. Nah, itu berarti tanpa
uzur. Dipahami Pak ya? Yang ada uzur tuh berarti dia nggak punya kesempatan aja full gitu Pak. Bisa contohnya hamil tadi ya, atau contohnya sakit terus menerus gitu. Terus selanjutnya, qada berturut-turut atau dipisah-pisah. Ya qada itu sebenarnya boleh aja dipisah-pisah. Bulan Syawal bayar 5, bulan Rajab bayar 10, bulan Sya'ban sisanya. Boleh nggak? Boleh. Nggak harus berturut-turut. Cuman sunnahnya berturut-turut. Kenapa? Lebih cepat, lebih baik. Kalau berturut-turut itu mirip Ramadan jadinya. Jadi dia di tanggal 2 Syawal langsung puasa sampai akhir bulan Syawal. Berarti kan sama aja kayak mirip apa? Mirip Ramadan. Kodoknya tuh mirip Ramadan, berturut-turut. Sunnahnya. Cuman boleh dipisah-pisah. Nih Pak Ustadz, utang puasa saya banyak banget. Gimana caranya ya? Saya pengen kodok. Ya Senin Kemis aja. Pura-pura Senin Kemis. Padahal puasa kodok. Itu. Insya Allah dapat puasa pahala Senin Kemis ya dapat. Gitu. Asalkan dia sudah terbiasa puasa Senin Kemis. Gitu Pak. Jadi nggak ketahuan sama orang puasa naon Senin Kemis. Soleh banget nih orang. Senin Kemis wae mana nama cenah. Puasa Daud bahkan gitu, sehari puasa sehari enggak. Ternyata jero hati padahal maing kodok. Ya bagus, kita nggak usah seujon. Jangan-jangan nih puasa melulu sunnah nih kodok sebenarnya mah gitu. Ya nggak apa-apa Pak ya, daripada nggak kodok mending kodok gitu. Kodok Pak wajib Pak gitu. Nggak ada istilah angus. Ada yang ngomong ke saya, itu Pak Ustadz angus nggak? Enggak, kata saya nggak ada istilah angus. Ilmu dari mana angus gitu. Terus selanjutnya, boleh nggak puasa sunnah tapi belum kodok? Ustadz, saya itu utang kodoknya tuh ada kali 300 hari Ustadz. 30 hari 10 tahun itu saya nggak puasa. Wah Ustadz, tapi saya pengen tobat nih, boleh nggak saya puasa Senin Kemis? Paham kan nih Pak? Kan punya utang banyak. Nih boleh nggak dia tuh puasa Senin Kemis? Nah, para ulama ada 3 pendapat. Yang pertama, boleh tanpa karohah. Boleh mutlak. Boleh aja. Yang penting masih ada banyak waktu. Contohnya jangan yang 300 dah, itu kebanyakan itu. Ini utang puasanya kira-kira cuma 10 hari. Sedangkan qada Ramadan tuh waktunya berapa? 11 bulan. Utangnya kan cuma 10. Waktu qada 11 bulan. Boleh nggak dia tuh puasa Senin Kemis dulu? Puasa Arafah, puasa Syawal. Boleh nggak? Nah, sebagian ulama berpendapat boleh. Nanti kodoknya belakangan. Toh kodok kan cuma 10 hari ya. Itu. Sementara kan waktu kodok terbentang luas 11 bulan. Itu pendapat yang pertama, boleh. Gitu. Pendapat yang kedua, kurang afdol. Kurang afdol. Kenapa kurang afdolnya? Ya utang dulu dibayar, utang kodoknya. Bayar dulu utang puasa 10 hari. Setelah itu silahkan dah puasa sunnah. Paham Pak ya? Jadi jangan dulu puasa Senin Kemis, puasa Syawal, langsung aja puasa qada Ramadan gitu. Sebab kalau langsung puasa Senin Kemis, puasa sunnah, ini nggak afdol, gitu, makruh. Jadi sebaiknya dia itu qada Ramadan terlebih dahulu. Pendapat yang ketiga, tidak boleh. Pendapat yang ketiga tuh haram. Haramnya di mana? Harusnya dia itu bayar hutang dulu, bukannya puasa sunnah. Ini pendapat yang ketiga. Pendapatnya siapa? Pendapatnya Syekh Utsaimin. Ada hadisnya, cuman sebagian ulama bilang hadis dhaif. Man shama tatawwu'an wa alaihi min Ramadan
syai'un lam yaqdihi fa innahu la yutaqabbal minhu hatta yasumah. Siapa yang puasa sunnah padahal dia punya utang qada puasa Ramadan yang belum dikerjakan, maka puasa sunnahnya itu tidak diterima, tidak sah sampai dia bayarkan puasa qadanya terlebih dahulu. Jadi ada ulama berpendapat, Pak, pokoknya emang nggak boleh puasa sunnah sebelum dia bayar hutang qada Ramadan. Jadi ada 3 pendapat. Pendapat pertama boleh mutlak, silahkan bebas, boleh-boleh aja. Yang penting nanti qadanya dibayar. Mau duluin yang sunnah juga boleh, asalkan waktunya masih luas. Pendapat yang kedua makruh, nggak afdol. Bagusnya itu puasa qada terlebih dahulu. Pendapat yang ketiga, puasa sunnahnya tidak sah, tidak diterima. Kenapa? Karena masih punya hutang puasa, hutang qada. Kayak bayar utang lah begini, Pak. Punya utang 10 juta. Ya. Jatuh tempo tanggal 1. Tanggal 1 ada yang minta wakaf. Punya duitnya segitu-gitunya doang, 10 juta. Jatuh tempo tanggal 1. Ada yang minta wakaf. Bayar utang dulu apa wakaf dulu? Nah, bayar utang dulu. Paham ya? Tapi kalau jatuh temponya tahun depan, punya duit 10 juta, punya utang 10 juta, jatuh temponya tahun depan, 2 tahun lagi, setahun depan, bebas lah, ini jauh, masih jauh lagi. Boleh nggak wakaf? Boleh. Kenapa? Karena kewajiban bayar hutangnya masih lama. Begitu, Pak. Sama bayar utang puasa juga. Ya kira-kira utangnya cuma 2, sedangkan waktu qada 11 bulan, boleh dia puasa sunnah. Toh utangnya juga cuma 2. Cuman bagi orang yang utang puasanya banyak, sampai 10 tahun, 300 hari berarti ya, 300 hari. Ya itu mah kagak ada napas buat puasa sunnah. Kagak ada napas. Udah nggak usah Senin Kemis. Senin Kemisnya itu puasa qada. Cuman nggak usah bilang sama orang puasa naon eta, puasa qada, urang baheula tara puasa, ayeuna mah tobat urang gitu. Jangan buka aib sendiri, Pak, gitu ya. Jangan buka aib sendiri, cukup kita sama Allah Subhanahu wa taala yang tahu gitu. Sama istri juga nggak usah bilang-bilang, nggak usah. Itu khawatirnya istrinya juga nulis status lagi, alhamdulillah suami saya rajin puasa qada gitu. Ngomong yang ngumpet-ngumpet, istrinya bikin status WA gitu di Facebook, jadi tersebar gitu kan. Itu, Pak. Nah, yang selanjutnya, boleh nggak puasa qada untuk orang mati? Untuk orang mati. Ada orang punya hutang qada Ramadan, belum bayar. Nah, gimana ini? Boleh nggak qada puasa nih keluarganya? Nah, ternyata dirinci, Pak. Yang pertama begini ya, kalau dia nggak sempat qada karena uzur, ingat nggak sempatnya karena uzur ya, nggak sempat qada karena uzur, mati. Nah, maka orang seperti ini tidak ada qada, tidak ada fidyah. Dia punya utang 30 hari. Di tanggal 2 Syawal sampai 30 Sya'ban punya uzur, sakit terus menerus. Ya, sakit terus menerus. Berarti dia punya kesempatan qada enggak? Enggak. Ternyata mati. Nah, maka yang seperti ini ulama sepakat enggak ada qada bagi keluarganya, tidak juga ada fidyah. Gitu. Tidak ada qada, tidak ada fidyah. Karena awalnya kan dia sakit. Awalnya dia wajib qada. Dia kira tuh bakal sembuh, gitu, Pak. Nah, ternyata dia sakit terus menerus. Nah, maka ketika dia mati, tidak ada wajib qada, tidak juga wajib fidyah.
Nah, kasusnya begini, orang mati dikodoin tuh atau difidyahin tuh, kasusnya sewaktu hidup dia punya kesempatan untuk kodok, tapi dia tidak mengkodok. Paham nggak? Dia punya utang puasa 30 hari, terbentang waktu 11 bulan, sehat walafiat, bisa kodok tapi enggak kodok, mati. Nah, berarti dia punya utang apa? Utang puasa. Nah, orang yang seperti ini ada dua pendapat ulama. Yang pertama, boleh difidyahkan oleh keluarganya, difidyahkan. Yang kedua, boleh dipuasakan kodok oleh keluarganya. Ini bapak saya tuh jarang sholat Pak Ustadz, jarang puasa, jarang sholat, jarang puasa. Itu ya sekitar 10 tahun nggak puasa, atau 2 tahun atau setahun, tergantung keadaannya. Itu. Nah itu gimana Pak Ustadz? Ya boleh difidyahkan oleh keluarganya. Gitu. Difidyahkan sesuai jumlah hari ia tidak puasa. Kalau utangnya 30 hari berarti fidyahnya berapa? 30 mud. Atau dikodok. Nah, ini ada dua pendapat ulama. Kira-kira pilih mana Pak? Kodok apa fidyah? Fidyah. Boro-boro kodok buat orang lain, buat diri sendiri aja capek, kan gitu ya? Nah, fidyah. Nah itu boleh sebenarnya diambilkan dari warisannya almarhum. Ini bapak saya itu nih jarang puasa nih, gitu. Nah sebelum dibagi waris, sebagian hartanya itu disisihkan untuk apa? Bayar fidyah. Bayar fidyah. Dikira-kira, Ustadz saya kan nggak tahu bapak saya nggak puasa berapa tahun. Ya kira-kira ini misalkan ya, kira-kira kalau ada yang tahu, oh ini udah 2 tahun bapak tuh nggak puasa, dibayarlah fidyahnya 60 mud. 60 mud itu 60 liter, gampangnya gitu aja ya. 1 mud itu seliter kurang, Pak. Nah, kalau gampangnya 1 liter aja, pokoknya 1 mud gitu. 60 mud berarti 60 liter. Itu kalau ukuran liter, kalau kilo saya nggak tahu. 1 liter itu berapa gram? Berapa? 8 on ya. Berarti kurang dari sekilo, Bah ya. Nah, begitu. Itu kalau beratnya. Itu. Nah, bebas ya. Ini dalilnya nggak usah saya sebut banyak lah ya. Jadi intinya ada yang berpendapat dikodok, ada yang berpendapat dibayar fidyah. Cuman kayaknya sih yang kodok tuh nggak laku gitu. Kebanyakan memilih apa? Milih fidyah. Yang kodok bisa gampang kalau anaknya banyak. Anaknya ada 20 Pak. Utang puasanya misalkan 20 hari. Itu bisa berbarengan. 1 hari itu puasa. Berarti kan langsung lunas itu. Paham nggak? Anaknya 20. Bapaknya utang puasa 20. Anaknya 20 puasa di hari itu berbarengan. Langsung lunas utang kodoknya. Daripada fidyah terbuka duit cina gitu. Terus kodok lah gitu. Kan ringan ya. 1 anak cuma 1 hari. Ini ada hadisnya Pak, saya sebutin dah biar nanti nggak dianggap ini ya ngarang gitu. Man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuh. Orang yang meninggal dunia dan dia punya utang puasa, maka walinya harus. Nah, sebagian ulama bilangnya wajib malah atau sunnah. Ada yang bilang sunnah, ada yang bilang wajib. Maka walinya, keluarganya berpuasa untuk membayarkan hutangnya. Siapa sih walinya itu? Anaknya, bapaknya, istrinya. Intinya keluarganya. Siapa yang mati dulu nih? Bapaknya yang mati. Ya berarti wali itu kerabatnya, istri, anak, saudara, bapak, berarti kan bapaknya almarhum, ibu. Intinya saudara-saudaranya almarhum. Itu saya lebih setuju pendapat sunnah
mengqadhakan puasa untuk almarhum. Ada hadisnya, riwayat Bukhari Muslim. Man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyuh. Nah, terus yang fidyah. Yang fidyah juga ada dalilnya. Ja'a rajulun ini salah. Nah, ini nih dalilnya nih. Sebentar. Nah, ini dalilnya. La yusalli ahadun an ahadin wala yasumu ahadun an ahadin walaki yut'imu anhu makana kulli yaumin muddun min hintah. Janganlah kamu melakukan sholat untuk orang lain. Jangan pula melakukan puasa untuk orang lain. Jadi nggak ada puasa qada untuk orang lain, nggak ada, kata Nabi. Nggak ada juga puasa qada untuk orang lain. Tetapi berilah makan orang miskin sebagai pengganti dia tidak puasa. 1 mud untuk sehari puasa yang ditinggalkan. Hadis riwayat Nasa'i. Kok ada 2 Ustadz hadisnya? Yang satu bilang nggak ada qada puasa, nggak ada qada sholat untuk orang meninggal. Yang ada tuh bayar fidyah. Tapi hadis satu lagi ada qada. Ini yang benar mana? Nah, ini tinggal pilih aja, Bapak mau pendapat ulama mana. Kalau jumhur ulama pendapatnya fidyah, jumhur ulama. Tapi mazhab Syafi'i, mazhab resminya qada. Itu Pak. Mazhab Syafi'i resminya yang mu'tamad qada. Jadi Bapak-bapak kalau mazhab Syafi'i, kalau ada saudara anak yang dulu punya utang puasa meninggal, nah itu qada Pak. Mazhab Syafi'i resminya. Tapi ulama 4 mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, sebagian Syafi'i bilangnya fidyah. Jumhur ulama, mayoritas ulama wajibnya fidyah, sunnahnya fidyah. Ada yang bilang sunnah, ada yang bilang wajib keluarganya fidyah atau qada. Bisa dipahami Bapak-bapak? Nah, ada pertanyaan nggak? Nggak ada pertanyaan? Cukup ya. Nah, mudah-mudahan paham ya. Nah, itu ringkasannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau dalam menyampaikan ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.